pidato Presiden Prabowo Subianto. Nah, tanggal 14 kemarin ada 2 sesi pidato. Betul. Pidato sesi pertama berisi tentang arah kenegaraan yang saat ini pemerintahnya dipimpin oleh Prabowo Subianto. Pidato sesi kedua setelah Jumatan membahas soal nota keuangan dan RAPBN 2027. Nah, yang menarik, Cang, di pidato pertama Pak Prabowo, apa yang viral? Banyak. Apa coba? Salah satunya ini ya, Mas Icang, terkait dengan atlet cilik ya. Citra namanya. Citra, usia Kenapa 10 Citra? tahun yang kemudian di-mention begitu ya sama Pak Prabowo. Beliau Citra ini berdiri, kemudian Pak Prabowo bilang, kamu usianya berapa tahun? Ya. 10 tahun, kemudian Pak Prabowo bilang, nanti 10 tahun lagi ya baru mulai pacaran. Ya. Yakin gempar itu. Iya. Itu Apa tanggapan netizen? Oh, macam-macam, Mas. Ada yang bilang katanya, ih orang tuanya udah susah ngelarang pacaran. Nah, Pak Prabowo, pacaran nanti saja katanya. Oh, Iya. Mungkin sama satu lagi ini, Apa? Mas. Jadi ada netizen juga itu kasih komentar begitu ya. Malah citranya gitu ada bertanya, "Mah, pacaran itu apa sih?" Iya. Ada lagi, Mas. Apa? Kalah viralnya. Apa? Ibu Susana mengupas bawang. Itu juga. Itu rame banget nih. Upahnya kan yang dibahas ya, Mas ya. Upahnya disebut Pak Prabowo 700.000 per kilogram mengupas bawang. Apanya? Upahnya? Upahnya Ngupas bawang 700.000 per kilogram. Per kilogram. Padahal kita tahu harga bawang berapa per kilogram. Berapa? 35.000 Ya. mungkin 40.000. Oke, jadi nggak make sense ya. Ya, itu. Itu yang viral. Viral banget itu. Aduh, viral-viral kayak gini. Akhirnya, Cang, ya gue berpikir sejenak aja. Substansi berapa jam itu yang sampai overtime itu Pak Prabowo pidato itu menjadi tidak kentara substansinya. Iya, tenggelam sama yang viral. Tenggelam ya? Iya. Oke, nanti kita akan bahas nih Mas terkait dengan serba-serbi Oke. dari pidato Pak Presiden dalam agenda tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD Republik Indonesia 2026. Namun sebelum kita membahas terkait topik tersebut, ini ada baiknya saya akan menyapa terlebih dahulu ya Mas, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, salam sehat. Salam bahagia, salam mudik, kembali ayo kita ngulik politik. Yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di episode kali ini kami akan membahas mengenai serba-serbi sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD Republik Indonesia 2026 yang dilakukan pada 14 Agustus lalu. Khususnya kita akan mengupas pidato dari Presiden Pak Prabowo Subianto dalam agenda tersebut dan tentu saja bersama dengan teman diskusi saya yaitu Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirdi Canggih. Mas Icang. Oh iya. Sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengulik terkait dengan pidato dari Presiden Pak Prabowo Subianto yang mana memang tengah ada beberapa percikan viral Oke, iya ya. khususnya di media sosial. Namun Mas Ab dan juga Mas Icang, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan menyampaikan terlebih dahulu ini duka cita yang mendalam atas gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Iya. Tentu saja semoga seperti itu ya, korban meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan masyarakat terdampak diberikan kekuatan serta keselamatan. Dan jika saya melihat di pemberitaan hari ini per tanggal kita syuting itu 18 Agustus di mana saya mencatat 70 orang meninggal dunia dan ribuan ya Mas. Iya, ada 40.000 pengungsi. Itu kan di Pulau Flores Mas ya. Iya. Sekitar berarti 30 km dari tepi pantainya, kedalaman 15 km. Ya. Magnitudonya 7,7 Mas. Wih, gede cukup banget. besar, bahkan BMKG menyebut salah satu yang terbesar tahun ini tuh gempa NTT ini. Dirasakan sampai Sulsel dan NTB juga. Wih, jauh betul ya. Jauh. Sementara per hari ini ya, sekitar 70 korban meninggal tersebar di 7 kabupaten. 7 kabupaten kota ya? NTT. Oke. Dari semua kan itu adalah kabupaten di Pulau Flores. Yang nggak tersentuh itu cuman Flores Timur aja Mas, yang paling timur.
Kalau data diurai yang korban meninggal dunia, lo punya datanya? Ada Mas, sebenarnya kalau dari segi keparahan kan yang paling dekat kan itu di Nagekeo. Nagekeo ya? Ya, tapi untuk korban terbanyak meninggal itu justru di Manggarai. Oh di Manggarainya, Kabupaten Manggarai? Di Manggarai Timur itu per hari ini 25. Oke. Lalu Nagekeo sendiri 8 orang. 8 orang. Di Kabupaten Sika Ya. 4 orang. Oke. ND 2 orang. Manggarai Barat 2 orang. Ya. Dan Ngada 2 orang, Mas. Oke. Per hari ini juga udah ada 2.100-an gempa susulan, Mas. Wow. Terbesar itu di magnitudo 6,2. Wow. Masih gede juga ya? Masih gede. Bahkan menariknya kan ini Mas ya, sebagian menteri kan diutus ya. Langsung oleh Pak Prabowo ya? Langsung bahkan upacara di lokasi bencana. Siapa aja tuh? Itu ada Pak Wamensos, Oh, Mas Agus Jabo. Mas Agus Jabo, itu bareng Pak Pratikno, Menko Oke. PMK dan Kepala BNPB. Di mana itu, Jang? Itu di Manggarai. Oke. Lalu Pak Mendagri, Tito Karnavian itu di Manggarai Timur. Oke. Lalu Pak Dodi Hanggodo, Menteri PU, itu di ND. Oke. Menariknya ketika upacara di ND ini Mas, Oke. sempat ada gempa susulan 5,8 skala Richter, Iya. sempat terhenti sejenak, lalu dilanjutkan lagi Mas. Ini gempanya terjadi di hari Sabtu. Di kalau hari nggak salah. Sabtu pagi, sorry Mas, itu kan berarti ya Sabtu pagi 4:58 WIB. Oke. Ya berarti kan sehari setelah Pak Prabowo berpidato. Berpidato itu ya? Ya, bahkan sampai hari ini itu masih ada gempa susulannya Mas. Oke, berarti ini gempa utamanya di kekuatan 7,7 magnitudo. 7,7 magnitudo. Iya. Gempa susulannya kalau nggak salah ratusan ribuan kali ya? 2.100-an kali Mas. Untuk Gempa gempa susulannya. dengan terbesar itu di magnitudo 6,2 dan susulannya 5,5 pas saat upacara di ND Pak Dodi Hanggodo itu. dan kalau nggak salah hampir 70-an yang sudah tercatat meninggal dunia, ada hampir 300-an yang luka ringan dan luka berat. Pengungsi angkanya sudah di atas 2.000-an. 40.000 Mas. Oh, udah 40.000-an. Dengan rumah rusak 11.900 unitan. Ya, kita turut berduka cita untuk saudara-saudara kita yang ada di Manggarai, ya, di NTT. Meskipun ini berbarengan dengan peringatan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, empati kita semua untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Kita harus tahan dan kuat terkait dengan musibah yang saat ini sedang menguji saudara-saudara kita yang ada di NTT. Betul sekali, Mas Aab dan juga Mas Icang. Dari duka NTT kita akan beralih ke pembahasan terkait dengan pidato Presiden Pak Prabowo dalam agenda sidang tahunan. Iya. Yang dilakukan seperti itu pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Ini memang dalam pidatonya Presiden Pak Prabowo ini menyampaikan seperti itu ya sejumlah pesan penting. Namun mungkin ada baiknya nih Mas Aab dan juga Mas Icang membantu saya untuk menjelaskan kenapa kemudian ada agenda sidang tahunan jelang peringatan kemerdekaan kenegaraan ini yang kemudian di dalamnya itu masuk pidato Presiden yang dalam agenda tersebut ada tuh Mas Aab. Mungkin boleh diurai ulikannya Mas Icang dulu silakan. Oh, Mas Ya Aab. sebetulnya ya, Presiden Republik Indonesia melakukan penyampaian sambutan atau pidato kenegaraan itu sudah dimulai sejak saat 1945 Indonesia merdeka dilakukan pertama kali oleh Presiden Soekarno. Bung Karno selalu menyampaikan pidato kenegaraan pada saat pas tanggal 17 Agustus sebelum memperingati upacara detik-detik proklamasi. Nah, kalau dalam era Bung Karno ini tidak ada aturan khusus, ini hanya lakukan atas dasar inisiatif Bung Karno sendiri. Tujuan Bung Karno apa? Dua. Satu, karena kita baru lepas dari situasi penjajahan, Jang, maka Bung Karno memakai forum itu untuk menunjukkan atau melaporkan arah revolusi Indonesia. Waktu itu kan jargonnya revolusi, Jang. Pak Karno atau Bung Karno ini cukup berapi-api kalau sedang berpidato, maka forum itu yang pertama dijadikan sarana untuk melakukan arah revolusi dan konsolidasi nasional terkait dengan penghadangan
kekuatan-kekuatan baru yang akan mengambil alih kemerdekaan. Yang kedua kemudian dipakai oleh Soekarno sebagai arah bagaimana pemerintah mengatur arah negara. Nah, dua hal ini selalu dipakai Bung Karno dalam momen Bitado 17 Agustus setiap perayaan hari ulang tahun, dan itu selalu disampaikan pas tanggal 17 Agustus. Nah, dua agenda itu, Cang, menghasilkan beberapa pidato yang sangat luar biasa terkenal di Indonesia, dan ini terus dikaji dan falsafahnya selalu dijadikan pondasi untuk menerangkan arah kebijakan politik dan arah negara ke depan. Karena ini ya, Bung Karno sangat mumpuni Mas dalam create jargon-jargon baru Mas. Itu Ikonik tuh biasanya itu. menurut gua, Cang, ya, sampai detik ini narasi verbatim di atas panggung belum ada satupun yang mampu menyamai retorika Bung Karno. Singapodium, betul. Dan tidak hanya dilakukan di dalam negeri, Cang. Kalau lagi menghadiri event-event internasional, selalu ditunggu-tunggu itu di PBB, di forum-forum internasional lain. Memang Singapodium yang disematkan kepada Bung Karno ini layak betul. Nah, dari situ kan setiap tanggal 17 Agustus gue menukil aja 3 judul pidato Bung Karno yang kerap kali masih menjadi diskursus sampai detik ini, dan bahkan menjadi landasan falsafah ketika kita mengurai program-program kerakyatan tertentu. Yang pertama itu pidato Bung Karno soal setelah dekrit Presiden 59, Cang. 5 Juli, setelah Indonesia jatuh bangun dengan sistem demokrasi liberal yang menganut sistem politik parlementer. Sampai ganti PM 11 kali kalau nggak salah. 11 kali kan. Bayangin, Bung Karno melihat ini cukup resah, Cang. Kita sudah mencoba mengadopsi sistem politik parlementer ala barat yang akhirnya ini belum bekerja, kabinetnya udah jatuh. Apa tadi? Menyebabkan jatuh bangunnya Perdana Menteri sampai 11 kali ya. Periode ya. Yang terakhir siapa ya? Juanda. Perdana Menteri. Nah, itu membuat resah Soekarno. Setelah itu kemudian tanggal 5 Juli 59 Soekarno mengeluarkan dekrit yang itu akhirnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan itulah dalam sejarah kita namai sebagai era demokrasi terpimpin. Nah, setelah mengeluarkan dekrit itu, Neng, Bung Karno pada 17 Agustus tahun 60, Cang, menyampaikan pidato dengan judul Jalannya Revolusi Kita. Bahwa liberalisme sudah nggak cocok. Jarek katanya. Jarek. Jalannya Revolusi Kita, disingkat yang kita kenal dengan Jarek. Itu salah satu yang bisa kita nukil dari pidato dahsyat Bung Karno yang disampaikan saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Ada lagi 4 tahun berikutnya, Neng. Pidato yang juga menjadi momentum kuat ketika kita dalam kondisi menghadapi bahaya. Itu 17 Agustus tahun 1964. Bung Karno itu juga lagi mengeluarkan pidato berapi-api yang dikasih judul Tahun Vivere Pericoloso, disingkat TAVIP, Jang. TAVIP. Iya, Tahun Vivere Pericoloso. Apa artinya, Jang? Hidup dalam mara bahaya. Nah, masa-masa mara bahaya. Ini Mas yang menarik, Neng Tia, pernah juga dibikin film di Hollywood Barat yang main Mel Gibson. Judulnya itu The Year of Living Dangerously, tahun 82. Ada filmnya itu, Mas. Ada filmnya itu ya? Filmnya. Nah, tahun itu, Neng, kenapa kemudian Bung Karno mengasih judul pidatonya itu Tahun Vivere Pericoloso? Karena kita sedang bersih tegang sama Malaysia. Jargon ganyang Malaysia itu. Nah, itu karena Malaysia dianggap Inggris akan melakukan neokolonialisme, nekolim. Nah, itu dilawan sama Soekarno dan akhirnya konfrontasi dengan Malaysia sedang menegang. Nah, di situ kita sedang bersih tegang dengan Malaysia pun geopolitik global juga cukup menimbulkan pertanyaan serius karena dunia sedang tidak baik-baik saja, Cang. Di situ era di mana diplomasi luar negeri kita ada di posisi paling rendah. Maka kemudian Bung Karno
menulis pidato yang disampaikan pada tanggal 17 hari ulang tahun kemerdekaan tahun 64 itu dikasih judul Tahun Vivere Pericoloso, TAVIP. Nah ini Bung Karno mengingatkan ini tahun bahaya, ayo kita pemuda persatuan kompak untuk melawan. Itu dari bahasa Itali, Mas. Itali, betul. Jadi Vivere Pericoloso ini adalah ungkapan proverb dari Itali untuk, kalau kita bahasa Indonesia kan tadi yang paling cocok definisi lo tadi, Jam. Hidup dalam mara bahaya. Hidup dalam mara bahaya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, pidato yang sampai detik ini mungkin selalu dikutip di era Gen Z ini adalah jas merah. Oh, itu episode yang udah kita bahas tuh ya. Betul, Kemarin. jangan sekali-sekali meninggalkan Meninggalkan sejarah. Karena kalau kita meninggalkan sejarah agak cukup sulit mendefinisikan siapa kita. Itu diantara sejarah terkait dengan pidato 17 Agustus untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Oke, namun menarik ini Mas Saab. Kalau dari Mas Saab tadi ceritakan bahwa pidato agenda tahunan ini begitu ya dilakukan pada tanggal 17 Agustus. Namun kemudian rasanya ini yang saya tahu 2 tahun belakangan dan hingga tahun ini dilakukan jelang kemerdekaan ya. Ya, nah betul. itu mungkin nanti ulikannya di era siapa itu mulai dilakukan jelang kemerdekaan ini. Nanti kita sampaikan di sesi yang selanjutnya ya, Mas Saab dan juga Mas Icang. Kita harus jeda terlebih dahulu di sesi ini. Untuk itu sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan melanjutkan kembali ini history seperti itu ya Mas Ab dan juga Mas Icang terkait dengan pidato kenegaraan Presiden setiap peringatan HUT Republik Indonesia. Nah mungkin boleh langsung diuraikan lagi kalau misalnya tadi dari pembahasannya atau uraian Mas Ab seperti itu ya, di 17 Agustus saat peringatan itu Pak Bung Karno menyampaikan agenda tahunannya. Kemudian di era siapa nih Mas yang akhirnya agenda tahunan tersebut disampaikan jelang kemerdekaan Republik Indonesia? Silakan Mas Ab. Nah kemudian setelah era Orde Lama, Presiden Soekarno itu kan menjadikan pidato di peringatan kemerdekaan setiap tanggal 17 itu tentang arah revolusi, tentang arah kebijakan negara, yang pada saat itu pesannya jelas, Jam. Kalau Bung Karno itu setiap dalam pidato musuhnya selalu satu, anti-imperialisme dan anti-liberalisme yang sarkas. Nah ini jelas sekali nih Jam, musuh yang diciptakan oleh Bung Karno. Dari situ untuk mengkonsolidasikan kekuatan rakyat menjadi relatif lebih sederhana karena musuhnya tidak di dalam negeri, Jam. Di luar negeri punya musuh bersama yang akhirnya itu revolusi mendapatkan bara api yang cukup luar biasa. Dan jiwa revolusioner kan belum lama terlewati Mas ya. Betul. Dari tahun 45-49 itu kan belum terlalu jauh gitu. Iya, dan kita tahu dari 45-49 kita berdarah-darah untuk mempertahankan dan menghadapi berbagai ancaman untuk pengambil alihan kembali Indonesia ke tangan penjajah. Surabaya membara. Kemudian ancaman pembunuhan terhadap Soekarno berkali-kali itu Mas. Berkali-kali kan? 7 kali ada kalau nggak salah. Nah, akhirnya tradisi untuk pidato kenegaraan Presiden tanggal 17 ini pindah ke era Orde Baru itu menjadi konvensi biasa aja, Cang. Waktu itu dipakai oleh Presiden Soeharto di era Orde Baru untuk pidato kenegaraan di tanggal 17 itu sebagai laporan Presiden sebagai mandataris MPR untuk capaian-capaian repelita itu disampaikan. Karena waktu itu MPR adalah lembaga tertinggi negara. Dan selain itu MPR lah yang memilih Presiden. Presiden adalah mandataris MPR. Kalau sekarang MPR itu lembaga tinggi negara dan hanya melantik saja Mas ya. Betul. Jadi perbedaan sistem ketatanegaraan kalau dulu sarana atau wahana pidato presiden tanggal 17 itu dijadikan
untuk memberikan laporan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara karena presiden itu adalah mandataris MPR. Presiden dipilih langsung oleh MPR sehingga pertanggungjawaban presiden disampaikan kepada MPR sebagai representasi pilihan dari rakyat Indonesia. Nice info buat Gen Z, Mas. Karena Apaan? belum ngalamin kan. Pemilihan langsung kan baru-baru aja. Oh iya. Tahun terakhir kan gitu kan. Tahun 2004 baru itu mulai berlakukan di Indonesia. Nah, itu di era Orde Baru menjadi konvensi untuk laporan capaian presiden. Khususnya dulu itu di era Orde Baru ada pembangunan itu disebut sebagai Repelita. Rencana Pembangunan 5 Tahunan. Jadi itu kalau nanti kita flashback gitu, Cang. Di era Orde Baru itu kan ada masa tinggal landas, masa take off. Nah, pas masa take off itu keburu reformasi 98 berakhirlah pemerintahan Orde Baru. Menyingsing era reformasi. Nah, disinilah akhirnya sampai di awal-awal masih sama, Cang, bentuknya. Sampai kemudian di era pemilihan langsung tahun 2004 di mana presiden sudah tidak lagi menjadi mandataris MPR karena presiden langsung dipilih oleh tangan rakyat, one man, one vote. Di situ kemudian ada pijakan legitimasi formal, Cang. Sejak presiden dipilih secara langsung, maka presiden tidak lagi memberikan pertanggungjawaban dirinya terhadap MPR. Tapi presiden memberikan pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Akan tetapi ini butuh wahana. Akhirnya wahana yang tradisi pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus ini dijadikan sarana, wahana presiden melaporkan semua capaian kinerja, arah kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung, serta nanti kira-kira fokus dan program kerja makro presiden akan berada di titik mana. Tujuannya apa? Membangun pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas. Presiden yang dipilih oleh rakyat meminjam forum apa? Forum sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan DPR RI. Disitulah akhirnya ketika pidato presiden dalam peringatan 17 Agustus untuk sesi pertama itu bukan pertanggungjawaban presiden terhadap MPR, akan tetapi pertanggungjawaban presiden kepada masyarakat dalam forum itu sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban capaian janji mandat yang sudah disampaikan saat kampanye. Nah, di sini akhirnya mendapatkan legitimasi formalnya melalui Undang-Undang MD3. MPR, DPR RI dan DPD itu dan DPRD itu undang-undangnya namanya Undang-Undang MD3. Setiap sidang tahunan, kemudian sebelum nanti pembukaan sidang DPR RI, presiden menyampaikan pidato kenegaraan dan juga menyampaikan pidato nota keuangan serta RAPBN untuk tahun berikutnya. Jadi sudah menjadi mandatori, Mas, ya sejak UMD 3 itu ya. Betul, jadi mandatori. Tapi itu akan dilakukan tidak lagi seperti era Bung Karno dan Pak Harto. Yang kan itu dilakukan pas tanggal 17 Agustusnya, Cang. Oh iya. Nah, sejak itu akhirnya karena ini pidato akan panjang sekali seperti Pak Prabowo yang kemarin disampaikan itu maka harus 1 hari full untuk hanya isi mendengarkan pidato presiden. Yang pertama, arah kebijakan negara dan laporan capaian-capaiannya serta melaporkan semua capaian-capaian kelembagaan negara lainnya, Cang. Makanya presiden di situ kan melaporkan ada KPK, ada BPK, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dilaporkan semua tuh. Nah, kemudian baru nanti di sesi keduanya untuk nota keuangan dan RAPBN. Nah, sejak itu di Undang-Undang MD3 harus dilakukan sehari sebelum perayaan 17 Agustus, tanggal 16. Akan tetapi kenapa tahun ini bukan tanggal 16? Iya, tanggal 14, Mas. Karena tanggal 16-nya jatuh pada hari libur. Oh, hari Minggu ya. Hari Minggu ya. Nah, makanya ini akhirnya dimajukan 2 hari sebelumnya, tanggal 14. Karena tanggal 15-nya juga jatuh pada hari Sabtu. Libur. Nah, ini akhirnya 2 hari sebelum perayaan Pak Prabowo
melakukan pidato kenegaraan. Nah, menarik nih saat Mas Aab bilang pada tanggal 14 Agustus yang lalu Pak Prabowo ini melakukan pidato kenegaraannya. Mungkin boleh diuraikan nih Mas secara singkat terkait dengan isi dari pidato Presiden Pak Prabowo yang disampaikan di agenda tanggal 14 kemarin nih Mas. Nah ini nih yang banyak tidak dibahas nih Cang. Itu dia. Cang, gue sorry ngambil waktu lo agak banyak ya. Ngomong. Karena gue melihat saat ini substansi pidato Prabowo yang viral hanya tadi Bu siapa? Susana. Bu Susana. Dek Citra. Tuh lagi ada tuh yang agak rame. Apa? Gimana, Nggak Mas? Jumatan apa katanya? Oh. Kan itu kan overtime maksudnya. Iya. Jam 12 kalau nggak salah ya. Terus Betul, akhirnya betul. Pak Prabowo bilang 7 menit lagi. Gitu. Nah, terkait dengan viralnya pidato-pidato Pak Prabowo ini, akhirnya gue merasa ya substansi dari apa yang disampaikan pada saat pidato yang sampai overtime itu, Jang, agak menerabas waktu yang diagendakan itu, karena kita tahu Pak Prabowo ini ya relatif lebih suka lah kalau dia dikasih mic gitu ya. Itu membuat substansi yang ingin disampaikan tuh menjadi tidak mendapatkan pembahasan memadai di media, Jang. Bu siapa tadi? Bu Susana. Bu Susana yang lebih menggejala, salah Dek Pak Prabowo Citra. yang menyebut 700 menjadi 700.000. Kemudian siapa lagi tadi? Dek Citra. Dek Citra yang nggak boleh pacaran, yang orang tuanya sampai capek-capek untuk melarang pacaran, tiba-tiba Pak Prabowo mantik itu ya. Betul. Ini banyak nih. Akhirnya itu menurut gua menihilkan dari substansi yang ingin disampaikan Pak Prabowo. Jadi nggak proporsional sorotannya ya. Betul. Nah, terkait itu, gua akan coba ya mengupas isi yang menurut gua ini cukup relevan untuk menjadi diskursus. Meskipun gua menyadari, Jang, apa yang gua sampaikan juga nanti tidak akan banyak berpengaruh, tapi minimal gua sangat tertarik gua pribadi terkait dengan substansi pidato Prabowo. Contoh paling sederhana. Dalam pidato itu, untuk kaidah kabinet pemerintahan Prabowo ada 4 tuh. Dan saat ini, sehari setelah Pak Prabowo pidato, itu dilaksanakan, Jang. Apa kaidahnya? Satu, jelas. Menjalankan perintah Undang-Undang Dasar 45. Adalah, kalau ini sudah menjadi mandat semua presiden. Kemudian yang kedua, kaidahnya adalah melindungi kepentingan inti dan vital nasional, terutama kekayaan bangsa. Nah ini menurut gua, Cang, banyak sudah mendapatkan porsi kebijakan yang proporsional atau mungkin masih banyak mendapat kendala, tapi makronya di 2 tahun terakhir ini sudah kita rasakan. Yang paling relevan, Jang, sehari sebelum pidato Pak Prabowo adalah poin ketiga dengan kejadian setelahnya. Apa? Mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini udah kayak proklamasi, Jang. Tapi ketika kemudian Pak Prabowo 14 pidato, sehari ada gempa, tadi lo udah ceritakan, Jong. Para menteri terjun ke lokasi, upacara di sana. Nah, ini juga diterjemahkan oleh DPR dalam waktu bersamaan. Wakil Ketua DPR, Profesor Sumi Dasko Ahmad, juga tidak mau ini terlunta-lunta penanganannya, membentuk segera tim penanggulangan bencana dengan dipimpin langsung oleh 2 wakil ketua DPR lainnya, Cang. Pak Cucun sama Pak Saan Mustafa. Langsung kemudian diminta untuk koordinasi dengan DPR setempat masing-masing kabupaten yang sekarang sedang tertimpa musibah yang kita turut berbelasungkawa ini untuk segera ditangani secara baik. Menteri langsung dikirim Pak Prabowo. Bahkan mereka tidak perlu harus kemudian merayakan hari ulang tahun di Istana. Bahkan diperintahkan untuk memimpin saat gempa itu masih berlangsung, yang sampai kemudian menunda pelaksanaan upacaranya. Karena berapa tadi kekuatannya untuk gempa susulan ketika upacara? 5,5 di magnitudo. Nah ini kan menjadi serius. Nggak banyak ini dibahas, Cang. Yang keempat, dari kaidah 4 kaidah pemerintahan Prabowo Subianto ini adalah mengutamakan kepentingan rakyat serta generasi mendatang. Bahasanya sederhana, Cang. Dan ini akhirnya Pak Prabowo, meskipun gue bisa ngomong mengklaim ya, dalam 21 bulan atau 663 hari, ini letterlock diomongin Pak Prabowo mengaku sudah melakukan
pengambilan kebijakan sebanyak 121 kebijakan yang sifatnya transformatif. Salah satu yang bisa kita lihat adalah penutupan tambang ilegal, ya, adanya penghapusan dan pengelolaan terkait dengan keluarnya kekayaan SDA kita ke luar negeri melalui transfer pricing dan under invoicing. Kemudian Pak Prabowo juga mencoba untuk dari kebijakan-kebijakan ini mempercepat untuk pengambilan keputusan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan tidak terlalu terikat pada prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Ini banyak dilakukan oleh Prabowo Subianto. Itu poin pertama, Cang. Poin kedua, menurut Prabowo, kemerdekaan itu harus menghasilkan kesejahteraan. Derivasinya sederhana. Rakyat nggak boleh kelaparan. Yang kedua, kekayaan negara tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan yang ketiga, negara harus hadir melindungi yang lemah. Ini bagi gua cukup substansial, tapi memang agak normatif dan cukup nggak menarik untuk didiskusikan gitu, Cang. Nah, yang ketiga, ini yang paling menarik, swasembada energi dan pangan. Neng, selama ini kalau kita dengar pemberitaan, yang kita swasembada baru di sektor mana? Beras palingan ya. Beras ya. Nah, gua agak cukup kaget ketika Pak Prabowo mengurai, meskipun ini harus kita tanggapi secara kritis ya, dari 12 komoditas utama pangan kita, 8 diantaranya sudah swasembada kita, Cang. Nih ya, Pak Prabowo menyebut langsung, beras kalau kita jelas, saat ini cadangan kita adalah yang terbesar dalam mungkin sejak swasembada beras era Orde Baru. 80 akhir. Iya, 80-an akhir. Berapa cadangan beras kita? 5,4 juta ton. Yang ini kalau seandainya kita nggak panen selama belasan bulan ke depan, Jang, itu kita masih aman-aman aja tuh. Nah, selain beras ternyata jagung juga kita sudah swasembada, gula konsumsi kita sudah swasembada, daging ayam, telur, bawang merah kita sudah swasembada loh, Jang. Dan cabai besar serta cabai rawit kita sudah swasembada. Pak Prabowo mengakui ada 3 sektor yang belum swasembada di sektor pangan, Jang. Apa itu? Satu, daging sapi yang mayoritas masih kita impor dari Australia dan Selandia Baru. Kemudian daging kerbau yang selama ini kita impor dari India. Ya. Dan yang terakhir adalah bawang putih. Bawang putih masih impor ya. Ini nanti ditarget untuk swasembada daging sapi dan kerbau itu 5-6 tahun ke depan, tapi untuk bawang putih Pak Prabowo mencanangkan di 2 tahun ini sudah swasembada bawang putih. Nah, beberapa lagi substansi yang menurut gua di sektor energi gitu. Saat ini kita juga udah berhenti impor solar tuh, Jang. Sejak kita melakukan konversi biofuel 50 B50 yang 50%-nya kita campur dengan biofuel itu, yang akhirnya itu berhasil sejak Juli kemarin, Cang. 1 Juli kita sudah tidak pernah lagi impor solar. Di sini akhirnya swasembada energi, meskipun hanya sektor solar, Cang, sudah berhasil dipenuhi. Belum lagi kita kemarin kan banyak diskusi soal konversi ke E20, kemudian blok Masela, yang nanti insya Allah akan menjadikan Indonesia produsen gas terbesar di Asia dan Asia Tenggara. Kembali lagi ketika kita dulu juga menjadi salah satu raksasa gas dunia dulu ya. Tahun 2000-an awal terakhir. Tahun 2000-an. Oke, Mas Alf, Mas Icang. Mungkin seperti ini. Kalau kita tarik kemudian benang merah ya, dari pidato Presiden Pak Prabowo ini ada satu gambaran besar yang terlihat, yaitu bicara soal capaian dan juga optimisme. Namun pertanyaannya ini, seberapa jauh gagasan besar itu dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. Dan rasanya kita juga tidak bisa menihilkan catatan kritis yang masih
perlu kita lihat. Iya. Nah, di segmen yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan itu ya, Mas Ab dan juga Mas Ican. Catatan kritis pasti datang dari Mas Siap, Ican. oh gitu. Nanti di segmen yang selanjutnya tolong disampaikan ya, Mas Ican, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di Ngutik kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pidato Presiden Pak Prabowo Subianto dalam agenda tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD Republik Indonesia 2026 bersama dengan Mas Ab dan juga Mas Ican. Kita akan melanjutkan kembali ini terkait dengan pidato dari Presiden Pak Prabowo Subianto, di mana memang dalam pidato tersebut Pak Presiden ini menyampaikan seperti itu ya, bagaimana pemerintah ingin membangun Indonesia yang lebih mandiri, kemudian kuat secara ekonomi dan mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Namun kemudian ini pertanyaan besarnya seperti itu ya, di tengah substansi yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo ini ada pertak-pernik dalam pidato Presiden yang justru lebih ramai di ruang publik. Juga tentu saja ada catatan kritis yang juga perlu rasanya masih kita lihat seperti itu. Nah, ulikannya langsung Mas Ican ini gilirannya ya. Catatan kritis nih ya. Saya Silakan, coba Mas ini Ican. Neng Tia, Mas Ab menghimpun semacam nyambung lidah netizen mungkin ya. Dan media-media juga sebenarnya banyak Mas Ab, Neng Tia, catatan kritisnya. Tapi saya coba himpun jadi 7 poin utama. Yang saya lihat itu lalu lalangnya lumayan rame gitu. Yang pertama, kita nggak mungkin lepas Mas dari program flagship Pak Prabowo. Apa aja? Itu MBG. Oh iya itu. Jelas lah, itu kan Pak Prabowo sempat mengklaim ya, tidak akan membiarkan stunting itu di Indonesia terjadi, makanya ada MBG. Namun, catatan kritisnya adalah, kita tahu Mas, proporsinya itu yang paling akut gizi buruk, stunting itu ada di Papua. Akan tetapi proporsi dapur MBG di Papua cuma 1%. Aduh. Dari 27.000 SPPG yang sudah berdiri, itu 53% itu di Pulau Jawa. Memang betul bahwa demografi lebih banyak ya. Oh iya, hampir 60% ya. Betul, tapi kalau misalkan ada urgensi untuk memberantas stunting, gizi buruk, harusnya mungkin dilebihkan proporsi di Papua, Mas. Nah, ini catatan kritis untuk BGN, Mas Daryono nih. Mas Dar itu ya, dengar ya. Mas Daryono ini penting untuk menjadi garis bawah, karena Mas Daryono saat ini sedang cukup luar biasa untuk melakukan revitalisasi pengelolaan. Kemarin kalau nggak salah 441 SPPG dihapus, Cang, karena tidak sesuai prosedural, ada fiktif, ada yang uangnya sudah masuk. Mas Dar, ada catatan kritis ini. Sepertinya proporsi yang stunting ini harus mulai ditinggikan untuk terutama wilayah-wilayah 3T, Cang ya. Itu dari MBG. Yang kedua, nggak mungkin juga kita lepaskan program flagship kedua, yaitu Kopdes. Masih banyak lah ya catatan. Itu kemarin saya nukil dari Niki Fahrizal, CSIS, bahwa di lapangan Mas, tujuan, manfaat, dan terutama pemilihan lokasi gedungnya itu masih belum jelas. Meskipun ini Kopdes masih sedang berjalan ya. Betul, terutama soal lokasi ya. Itu banyak tempat-tempat yang lumayan agak ajaib, Mas. Ada yang pegunungan, ada yang di tempat pembuangan akhir segala macam. Meskipun yang di pegunungan sudah ada argumentasinya tuh, Cang. Apa itu, Mas? Bahwa itu nanti akan menjadi pengepul awal dari petani untuk langsung bisa diserap. Itulah. Nah, kayak gini nih informasinya harus diperterang ya. Seperti ini harus lebih digalakkan gaungnya informasinya, Mas. Mungkin masih kurang di situ. Lalu soal ini, Mas, renovasi sekolah. Itu kan Pak Prabowo sempat bilang akan ada semacam biaya besar untuk renovasi sekolah. Memang faktanya memang agak menyedihkan, Mas ya, yang dia 4 dari 10 ruang kelas di Indonesia itu masih rusak berat, Mas. 40%. Itu mulai dari SD sampai SMA. Sementara Mas, sisi lain beberapa media dan netizen menyebut, kok ini cuman bahas fisiknya ya? Kok nggak dibahas gaji guru gimana? Wah, iya itu.
Jadi sudah diapresiasi gitu ya untuk memperhatikan fisik ruang kelas, tapi guru gaji nggak disebut. Iya. Bahkan sebagian netizen tuh sempat di media juga merujuk Pak Prabowo malah sempat bilang di bulan Juni kalau waktu itu buat gaji guru uangnya nggak ada katanya. Oke. Karena banyak dikorupsi gitu loh. Jadi orang jadi callback Mas. Ya. Ya itu kan sebuah masalah klasik Mas ya dari dulu yang belum kita pecahkan bersama-sama. Ya. Selanjutnya itu tentang perbaikan Vaskes. Iya. Ini juga diapresiasi Mas, akan ada katanya renovasi besar-besaran 10.000 puskesmas. Oh iya. Di 7 kecamatan seluruh Indonesia dengan dana 4 miliar per unit. Oke. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Tapi setelah itu Pak Prabowo sempat nyebut nanti di daerah yang agak sulit transportasi, yang harus pakai perahu kapal, nanti kita sediakan ambulans udara katanya. Oke. Disinilah sebagian orang itu pasti. mengkritik Mas, Iya. terutama dari ini saya sebut ya, Transparansi Internasional Indonesia. Itu dibilangnya bahwa ini agak terbalik pola pikirnya. Mengapa tidak Vaskes yang didekatkan? Mengapa tidak jalannya yang dibaguskan? Jadi alih-alih itu mendatangkan, saya nggak tahu apakah helikopter atau apa ke lokasi, harusnya disediakanlah yang dekat dari masyarakat. Oke. Sekaligus perbaikan jalan infrastruktur. Nah itu kritik dari ke ambulans udara itu. Berikutnya Mas yang lumayan gebrakan dan baru kita dengar soal kewarganegaraan ganda. Oh iya. Duit kenegaraan. Duit kenegaraan. Ini kan baru kita dengar nih, terutama untuk talenta istimewa Mas Iya. istilahnya ya. Memang ini apa ya, agak semacam sedikit kontradiktif dengan statement Pak Prabowo sebelumnya, yang soal kabur aja dulu, yang sempat waktu itu Indonesia nggak suram, kalau kau anggap suram kabur aja ke sana. Oke. Sementara ini kan sebagai pengakuan sebenarnya Mas, Ya. akan adanya brain drain itu. Iya. Talenta kita yang luar biasa, tapi banyak yang memilih ke luar negeri. Jadi ini semacam sebenarnya ada pengakuan bahwa kita butuh loh untuk menahan mereka supaya tidak itu berpindah ke warganegaraan. Oke. Satu lagi Mas, Oke. ini menurut Sinergi Policies, Dina Raharja, harus hati-hati, jangan buru-buru warganegaraan ganda ini karena bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan Oke. yang mungkin nanti akan berlindung di balik hukum negara kedua. Oke. Yang mana kalau kita nggak punya perjanjian ekstradisi, akan repot Mas. Iya. Jadi harus sangat selektif sekali ini Dan kalaupun ini dijalankan. Dan ini sebetulnya Cang ya, secara aplikatif untuk merekrut talenta-talenta terbaik dari luar Indonesia ini udah banyak dilakukan loh. Gimana Mas? Di dunia sepak bola misalnya. PSSI ya. PSSI coba lihat itu. Akhirnya apa? Mungkin kalau kita dicibir atau diasosiasikan timnas sepak bola kita itu sebagai Belanda B, Jam. Karena sudah banyak yang kita rekrut di diaspora, bukan diaspora, warga negara Belanda yang sebetulnya punya garis keturunan dari Indonesia. Kalau kita lihat pemain-pemain yang saat ini menjadi idola, siapa? Ole Romeni, Bang Jai, Jai Ijes gitu ya. Itu kan memang sudah banyak. Dan memang setuju, Cang. Profesor Sumidasko Ahmad sendiri, Wakil Ketua DPR juga sudah menimpali ini terkait dengan kebijakan duit kewarganegaraan. Memang ini tidak boleh kita lakukan secara tergesa-gesa. Kajian DPR harus sangat selektif karena tadi implikasinya bisa terjadi apa, Cam? Ekses negatif itu Mas, berlindungnya kejahatan hukum ke negara yang nggak kita punya perjanjian ekstradisi. Gitu. Nah, ini akhirnya Bang Dasko memberikan komentar terkait dengan rencana Pak Prabowo untuk mengkaji kemungkinan duit kewarganegaraan. Ini nanti akan dikaji sangat hati-hati dan akan diberlakukan dengan sangat selektif. Oke. Sepakat Mas. Selanjutnya nih yang lumayan heboh dan saya ngikutin karena adalah saya pengguna ojol. Klaim Pak Prabowo ini Mas, setelah pembagian komisi itu diperbaiki ya, peningkatan pendapatan ojol sampai 2-3 kali lipat. Gua kasih konteksnya biar pemirsa Sinpo TV dan sahabat mutik ini paham. Kan dulu waktu ketika perayaan May Day di tahun kedua Pak Prabowo, dalam perayaan May Day di Monas 1 Mei, salah satu janji besar Pak Prabowo adalah
fokus terhadap para ojek online. Waktu itu Pak Prabowo langsung mengatakan bahwa berapa untuk potongan aplikasi, mau diturunkan berapa? 10%? Oh, enggak, saya turunkan 8%. Yes. Nah, inilah akhirnya yang dicatat Mas Ican, salah satu implikasi kebijakannya, apa Cang? Tadi itu diklaim Pak Prabowo telah menaikkan pendapatan ojol 2-3 kali lipat. Namun, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Mas, itu ngecek di lapangan, masih banyak kejadian itu pembagiannya itu si ojol dapat cuma 34%. Dan sebagai pengendara konsumen juga ya, saya kadang nanya random ke driver. Itu apa jawabannya bervariasi, Mas. Apa aja tuh? Ada yang bilang ada kenaikan sedikit, ada yang bilang sama aja karena juga aplikasi punya akal untuk muter-muter biaya lain-lain katanya. Jadi mungkin di sini perlu mungkin ini Mas ya dicermati apakah betul klaim sebagai pendapatan itu naik 2 kali lipat, karena itu kan klaim yang cukup ini Mas ya, bombastis gitulah ya. Oh iya, gue inget Cang, itu kan sempat Bang Dasko melakukan koordinasi total dengan beberapa pihak termasuk Serikat Pekerja dan perwakilan ojol yang itu waktu itu difasilitasi pemerintah melalui Mensesnek untuk dibicarakan Bang Dasko di DPR, itu juga sudah sempat memanggil aplikator ojol loh. Akan tetapi waktu itu ini aplikator-aplikator masih bandel. Itu akhirnya kenapa Pak Prabowo berharap dan pemerintah berharap ojol, Mas Pras itu sudah mengatakan berharap perpresnya ini kayaknya harus diikat sama peraturan perundang-undangan yang mengikat nih. Perpresnya kemarin itu diharapkan sebelum 17, tapi gua nggak tahu sampai detik ini sepertinya masih harus ada disinkronisasi antara aplikator dan ojol. Setelah peringatan hari ulang tahun ini kayaknya akan ada pertemuan lanjutan Bang Dasko dan pihak-pihak terkait sebagai wakil pimpinan DPR untuk segera memfinalisasi kebijakan peraturan presiden terkait ojek online ini. Semoga nanti gua cek ulang Mas, cek lagi kalau perpres sudah diteken apakah akan ada kenaikan di lapangan. Nah, kalau di situ nanti aplikator yang nakal udah bisa digencet aja. Dan terakhir, tambah penting, poin nomor 7 Mas, ini soal pertumbuhan ekonomi. Kan kemarin kita kan di kuartal pertama itu tumbuh 5,61%. Ya kan, diklaim sebagai pertumbuhan tertinggi sejak 13 tahun terakhir. Itu memang sebuah fakta. Angkanya seperti itu dari PBS Mas ya. Namun Mas, banyak kritikan tentang kualitas pemerataan pertumbuhan ekonomi. Karena ada data Mas, itu ternyata kalau kita breakdown di 3 kelas, dari 5,6% ini, yang paling banyak itu di kelas atas Mas, tumbuh 8%. Di kelas menengah itu 3,5%. Di kelas paling bawah 3,6%. Artinya adalah di kelas menengah dan kelas bawah hanya menikmati separuh kuenya yang ada dari 5,6% itu. Sementara di kelas menengah atas itu 2 kali lipat lebih tumbuhnya dari yang menengah dan ke bawah. Dan yang kedua adalah diklaim juga tercipta lapangan pekerjaan 2,7 juta yang baru. Mungkin itu benar, namun sebagian itu masih pekerjaan informal. Karena apa? Kalau kita tahu Mas, yang kita butuhkan itu kan lapangan kerja yang formal Mas ya. Karena itu akan melindungi pekerja kita. Jelas upahnya, jam kerjanya, lemburnya segala macam. Jadi nanti tolonglah ini agak di breakdown dulu. Apakah betul 2,sekian juta itu lebih banyak yang informal atau yang formal? Gua kira ini kritik yang cukup valid Mas. Karena untuk mencintai Indonesia, kita kan juga bisa dari sisi seberangnya. Tanah air kita sama, rumah kita satu Mas. Pemerintah kita bisa punya opini masing-masing, tapi kita cuma punya satu rumah, yaitu tanah air Indonesia. Dan bentuk kecintaannya adalah melalui kritik keras yang mudah-mudahan nanti bisa didengar cukup baik oleh pemerintah. Namun sebetulnya Cang ya, sebagai closing warning, silakan Mas Am. Apa yang dikritikkan itu tidak kemudian didenial oleh Pak Prabowo. Dalam pidato itu salah satu substansinya, pertumbuhan ekonomi kalau hanya dalam bentuk angka itu tidak berarti. Letterlock dikatakan oleh Prabowo Subianto bahwa pertumbuhan ini harus terkonversi menjadi distribusi pemerataan
yang seadil-adilnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Persis. Catatan terpenting, itu letterlock itu kemarin di Iya, pidato pertama itu dikemukakan oleh Prabowo Subianto. Tapi Menteri Ekonomi, Menteri Sosial, Menteri apalagi yang berkaitan nih Jang terkait dengan distribusi kekayaan negara ini, tolonglah ini bisa diaplikasikan di lapangan secara lebih memadai. Perintah makro sudah, detailnya ada di menteri-menteri terkait untuk bisa mendistribusikan kekayaan negara sebagaimana mestinya. Oke, Mas Icang, ini pada akhirnya pidato kenegaraan bukan hanya tentang apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana gagasan besar itu diterjemahkan menjadi kebijakan dan dirasakan masyarakat. Pidato Pak Presiden, Pak Prabowo ini rasanya boleh ramai diperbincangkan, tetapi substansinya jangan sampai terlewatkan. Karena yang paling penting bukan hanya apa yang disampaikan hari ini, melainkan apa yang akan dibuktikan Ya mudah-mudahan setelahnya. yang viral nggak cuma pengupas bawang lagi. Iya, betul Iya. sekali. Ya Tapi minimal juga- nanti swasembada pangan adalah yang bicarakan gitu. Oke, sekian itulah episode Ngutik kali ini, dan saya juga ingin mengajak pemirsa Sinfo TV dan sahabat Ngutik, bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, silahkan langsung saja kunjungi kami di sosial media kami, Skala Survei Indonesia, SSI Official. Dan akhir kata, saya mewakili Mas Aab dan juga Mas Icang, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.